Alasan seseorang melakukan perbuatan korupsi dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal, adanya sifat rakus di dalam diri manusia dan adanya gaya hidup yang konsumtif. Lalu, pada faktor eksternal, adanya aspek dari luar yang mempengaruhi ketidaksadaran seseorang dalam melakukan perbuatan korupsi, dan adanya aspek ekonomi yang menjadi salah satu pemicu seseorang nekat melakukan perbuatan korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang mudah dilakukan akan tetapi berakibat fatal. Akibat dari melakukan korupsi itu sendiri bisa meningkatkan kemiskinan, memperlambat pertumbuhan ekonomi, merugikan orang lain, serta hilangnya kepercayaan orang-orang di sekitaran pelaku. Yang sering kita dengar di berita, anggota DPR yang melakukan korupsi itu akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari masyarakat. Karena di satu sisi, DPR itu merupakan wakil rakyat yang harusnya menjadi wakil rakyat di pemerintahan. Akan tetapi mereka menyanyiakan kepercayaan dari masyarakat dan juga mengakibatkan tindak pidana bagi pelaku yang melakukan korupsi. Begitu pula apabila korupsi terjadi di lingkungan masyarakat. Sebagai contoh seperti orang yang kekurangan membayar makanan. Itu akan mengakibatkan kerugian bagi toko dan penjual, memperlambat pertumbuhan ekonomi, hilangnya kepercayaan bagi pelaku, dan bagaimana nasib penjual yang harus menutupi kerugian dari pelaku yang melakukan korupsi. Itu merupakan akibat fatal dari korupsi. Ini kita akan berbicara tentang upaya menanggulangi perbuatan korupsi. Tindakan korupsi biasanya dilakukan karena adanya kesempatan. Tentunya kita perlu lebih berhati-hati dalam bertindak dan menyelesaikan suatu hal kecil yang mengarahkan kita kepada tindakan korupsi. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus lebih waspada dalam melakukan tindakan-tindakan yang kemungkinan dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Terdapat beberapa cara dalam menanggulangi perbuatan korupsi. Yang pertama adalah upaya pencegahan. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan menanamkan semangat nasional Pancasila dalam diri masyarakat, sehingga masyarakat lebih sadar akan dampak korupsi bagi masyarakat. Yang kedua, upaya edukasi. Upaya edukasi dapat dilakukan dengan cara pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pendidikan anti korupsi, sehingga masyarakat lebih sadar akan bahaya korupsi bagi negara. Jadi, kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil adalah bahwa perbuatan korupsi ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja, tetapi faktor eksternal bisa menjadi pemicu perbuatan korupsi, yang dimana dampak dari perbuatan korupsi dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kesadaran masyarakat terhadap perbuatan anti korupsi sangatlah penting karena di Indonesia sendiri masih kurangnya kesadaran diri untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, seperti contohnya membayar makanan tidak sesuai dengan yang diambil. Memang terlihat sepele, tetapi akan sangat berdampak terhadap diri kita sendiri karena sudah berbuat tidak jujur dan tidak berani mengakui kesalahan. Itulah kenapa pentingnya edukasi tentang perbuatan anti korupsi sedari dini agar seluruh masyarakat menyadari bahwa hal-hal yang kita anggap sepele pun bisa termasuk dalam perbuatan korupsi. Terima kasih. Untuk itu, kita sebagai generasi muda dan penerus bangsa, mari budayakan perilaku anti korupsi karena korupsi tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Jadi, ayo bersama-sama kita stop tindakan korupsi demi kemajuan bangsa dan negara. Dan mari cintai dan lestarikan keberagaman budaya Indonesia yang ada agar kelak dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Salam anti korupsi.